Pernahkah Anda mendengar tentang makhluk laut berkepala harimau dan berbadan ikan mas yang menghiasi atap-atap bangunan megah di Jepang? Kisah tentang Shachihoko, makhluk mitologi yang unik ini, sungguh menarik untuk disimak. Makhluk ini tidak hanya menghuni lautan utara yang dingin dalam legenda, tetapi juga berdiri dengan gagah sebagai ornamen arsitektur yang melindungi bangunan-bangunan penting di seluruh negeri. Mari kita telah lebih dalam asal-usul, rupa, kisah, makna, dan relevansi budaya Shachihoko yang melegenda ini. Konon jejak Shachihoko dapat ditelusuri hingga ke Tiongkok pada masa dinasti Han 202 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Di sana muncul makhluk mitologi bernama Chiwen yang di Jepang dikenal sebagai Shibi. Awalnya Chiwen dipasang di bubungan atap sebagai penjaga bangunan dari bahaya kebakaran. Bukti keberadaannya bahkan tercatat pada batu bata potret dinasti Han Timur. Seiring waktu, konsep ini menyebar ke Jepang pada periode Nara 710 Masehi sampai 794 Masehi dan Heian 794 Masehi sampai 1185 Masehi, hingga akhirnya menjadi bagian tak terpisahkan dari arsitektur atap Jepang, terutama pada periode Sengoku 1467 sampai 1651. Penyebaran ini menunjukkan betapa eratnya pertukaran budaya antara Tiongkok dan Jepang pada masa itu. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa Shachihoko mungkin berasal dari makhluk laut Veda kuno dalam mitologi Hindu yang disebut Makara. Makara dalam bahasa Sanskerta berarti monster laut yang dihormati sebagai pelindung dan abdi dewa-dewi Hindu. Makara sering digambarkan sebagai makhluk hibrida, separuh ikan dan separuh binatang buas, terkadang dengan naga yang muncul dari mulutnya dan hidung panjang menyerupai belalai gajah. Penggunaannya dalam arsitektur kuil di Asia Tenggara, terutama sebagai penghias ambang pintu dan pancuran air hujan, menunjukkan hubungannya dengan air dan perlindungan. Menariknya, penggambaran Makara di Jepang lebih mirip dengan Shachihoko, terutama tanpa hidung panjang yang khas. Kemungkinan asal-usul dari Makara ini memperlihatkan bagaimana ide dan kepercayaan dapat menyebar melintasi batas geografis melalui jalur perdagangan dan interaksi budaya. Selain itu, dalam mitologi Shinto Jepang terdapat dewa bernama Umisachi yang berarti harta laut dan merupakan kakak dari Yamasachi, harta gunung. Umisachi dikenal sebagai dewa yang berhubungan dengan kelimpahan laut dan dihormati sebagai nelayan yang ulung. Kata Sachi sendiri awalnya berarti perlengkapan atau alat, terutama untuk berburu di gunung atau memancing di laut. Makna ini kemudian meluas mencakup hasil buruan atau tangkapan, serta kekuatan mistis yang diyakini terkait dengan alat-alat tersebut. Hubungan etimologis antara Sachi dengan laut memberikan kemungkinan adanya kaitan linguistik dengan nama Shachihoko, yang meskipun kemudian lebih dikenal sebagai penjaga arsitektur, tetap memiliki akar dalam ranah maritim. Kemudian, seperti apa rupa makhluk legenda ini? Shachihoko digambarkan sebagai monster laut dengan perpaduan antara ciri-ciri hewan darat dan air. Kepalanya sering menyerupai naga, harimau, atau singa, melambangkan kekuatan dan keganasan. Sementara itu, tubuhnya adalah tubuh ikan mas yang ditutupi sisik berwarna hitam atau abu-abu, menegaskan sifat akuatiknya. Variasi pada bentuk kepala ini mungkin mencerminkan penekanan simbolis yang berbeda di berbagai periode atau wilayah. Tubuh ikan mas sendiri dalam budaya Jepang sering dikaitkan dengan ketekunan dan kemampuan mengatasi rintangan yang secara halus dapat memperkuat peran Shachihoko sebagai penjaga yang tangguh. Selain penampilannya yang unik, Shachihoko juga memiliki atribut fisik dan khas. Diceritakan bahwa dia hidup di lautan utara yang dingin. Sirip dan ekornya yang lebar selalu mengarah ke atas, sebuah posisi yang tidak lazim bagi makhluk laut. Di sepanjang sirip punggungnya terdapat banyak duri tajam yang menambah kesan menakutkan. Kemampuannya untuk menelan dan menyimpan air dalam jumlah besar di perutnya menjadi kunci perannya sebagai pelindung dari api. Kekuatannya untuk memanggil awan dan mengendalikan hujan semakin memperkuat hubungannya dengan air dan kemampuannya untuk melawan si jago merah. Menariknya, dalam bahasa Jepang, kata Shachi digunakan untuk menyebut baik Shachihoko mitologis maupun orca, paus pembunuh di dunia nyata. Bahkan, Kinshachi atau lumba-lumba emas yang menghiasi kastil Nagoya terkadang digambarkan meniru bentuk tubuh orca yang kuat.
Meskipun kini lebih dikenal sebagai ornamen atap, Shachihoko awalnya muncul dalam cerita rakyat sebagai monster laut yang kuat di lautan utara. Sebuah legenda mengisahkan bagaimana Shachihoko muncul dari laut untuk membalas dendam para nelayan terhadap perampok, menghancurkan kapal-kapal mereka dengan tubuhnya yang besar. Kisah ini menunjukkan bahwa Shachihoko tidak hanya terkait dengan bangunan, tetapi juga memiliki peran sebagai pelindung di lautan. Lantas, bagaimana bisa makhluk laut ini beralih menjadi penghias atap? Shachihoko sering ditemukan sebagai dekorasi di atap kastil, kuil, gerbang, dan kediaman samurai di seluruh Jepang. Mereka biasanya dipasang berpasangan, jantan dan betina, di ujung bubungan atap utama yang berlawanan, saling berhadapan melambangkan penjagaan yang seimbang. Pergeseran ini kemungkinan terjadi karena kepercayaan pada kekuatan air yang dimilikinya. Karena bangunan-bangunan pada masa itu umumnya terbuat dari kayu yang mudah terbakar, Shachihoko dengan kemampuannya mengendalikan air dianggap sebagai pelindung yang ideal. Diyakini bahwa jika terjadi kebakaran, Shachihoko dapat memanggil hujan atau menyemburkan air yang tersimpan di perutnya untuk memadamkan api. Sebagai ornamen atap, Shachihoko tidak hanya berfungsi sebagai pelindung fisik, tetapi membawa makna simbolis yang mendalam. Kehadirannya diyakini dapat menangkal kebakaran, bencana, dan roh jahat lainnya. Ukuran, bahan, dan detail Shachihoko juga dapat mencerminkan status dan kekayaan pemilik bangunan. Pada periode Muromachi, yang berlangsung dari tahun 1333 hingga 1573, Shachihoko bahkan dianggap sebagai representasi visual dari otoritas penguasa feodal. Contoh paling terkenal adalah Kinshachi emas di Kastil Nagoya, yang melambangkan kekayaan dan kekuasaan klan Tokugawa. Selain itu, postur unik Shachihoko juga menginspirasi penggunaan figuratif namanya dalam bahasa Jepang. Istilah Shachihoko digunakan sebagai sinonim untuk berdiri terbalik di atas kepala, dan Shachihoko baru berarti bersikap sangat bermartabat. Dalam arsitektur Jepang, Shachihoko menempati posisi yang menonjol di atap bangunan-bangunan penting. Evolusi arsitektur Shachihoko dapat ditelusuri dari shibi, ubin ujung atap hias dari Tiongkok kemudian diadopsi di Jepang. Selama periode Sengoku, shibi bertransformasi menjadi figur ikan besar yang kemudian dikenal sebagai Shachihoko. Kastil Nagoya menjadi contoh utama penggunaan Shachihoko dalam arsitektur, terutama dengan Kinshachi emasnya yang ikonik. Shachihoko juga dapat ditemukan di kastil-kastil lain seperti Kastil Kiyosu dan Kastil Matsue. Bahkan, Kastil Matsue pernah memiliki Shachihoko di Jepang. Sebagai kesimpulan, Shachihoko adalah makhluk mitologi yang kaya akan sejarah dan makna. Berasal dari legenda laut, ia bertransformasi menjadi simbol perlindungan, kekayaan, dan otoritas yang menghiasi atap-atap bangunan megah di Jepang. Kehadirannya yang abadi dalam budaya Jepang, baik dalam bahasa maupun arsitektur, menjadikannya contoh menarik tentang bagaimana kepercayaan mitos dapat berpadu dengan kebutuhan praktis dan ekspresi artistik, meninggalkan warisan yang tak lekang oleh waktu. Bagaimana menurut kamu? Selanjutnya bahas apa lagi ya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya.